Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan teman-teman di channel YouTube kesayangan kita semuanya. Hari ini Sarmin akan membahas sebuah topik kesehatan tentang jantung, ya si jantung hati kita. Hati atau lever merupakan organ terbesar yang dimiliki oleh manusia. Organ ini terletak di bagian kanan atas perut dan terlindungi oleh tulang rusuk serta diafragma. Fungsi hati sangatlah penting bagi tubuh kita, yaitu untuk menetralisir racun, menghasilkan protein, hingga membantu proses pembekuan darah. Selain itu, hati juga berperan sebagai organ yang memproduksi empedu untuk proses pencernaan. Nah, hati ternyata banyak godaannya, mulai dari polusi udara, makanan berlemak, alkohol, hingga rokok. Jadi, jagalah kesehatan hati dari sekarang. Apapun yang kita makan, minum, dan hirup masuk ke dalam aliran darah dan disaring oleh hati kita, kata Jennifer Chuang, seorang ilmuwan senior penelitian Nutrilite. Hati juga menyaring racun yang masuk ke sistem pencernaan dan pernafasan kita, seperti logam berat dan residu pestisida. Kebanyakan orang berpikir merokok dan racun lingkungan hanya mempengaruhi paru-paru. Ternyata Chuang menjelaskan, hati kita benar-benar menghilangkan racun yang kita hirup dari polusi udara dan bahkan asap dari produk pembersih yang keras. Dengan kata lain, melihat sedemikian kerja kerasnya fungsi hati, maka ia layak mendapat perhatian penuh kasih sayang. Nah, sekarang kita bahas dari gangguan pada hati kita. Sebagian besar gangguan hati tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala biasanya baru muncul ketika gangguan hati sudah memasuki tahap lanjut atau bahkan saat kondisi hati sudah rusak parah. Ada beberapa gejala yang dapat muncul akibat gangguan hati, diantaranya adalah warna kulit dan mata menjadi kuning, kulit terasa gatal dan mudah memar, cepat lelah, urin berwarna gelap, perut bengkak dan nyeri, pusing dan muntah, nafsu makan berkurang atau hilang, kaki dan pergelangan kaki kita akan membengkak. Itu adalah gejala-gejala pada gangguan hati kita. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih yang menyebabkan gangguan hati. Biasa bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu infeksi virus hepatitis, seperti hepatitis A, B, dan C. Penularan virus hepatitis B dan C dari ibu yang menderita infeksi dari virus tersebut kepada janinnya. Kemudian kelainan genetik, kanker hati, penimbunan lemak atau perlemakan hati, dan gangguan sistem imun. Itu semua bisa menyebabkan hati kita mengalami gangguan. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita gangguan hati. Misalnya, menggunakan jarum suntik untuk narkoba secara bergantian, melakukan hubungan seks tanpa pengaman atau sering berganti pasangan, menggunakan jarum tindik atau jarum tato yang tidak steril, melakukan kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang menderita hepatitis, mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, memiliki kebiasaan minum minuman beralkohol, kemudian mengalami obesitas dan menderita diabetes tipe D, tipe 2. Nah, kalau hati kita telah mengalami gangguan, maka ada beberapa jenis dari gangguan hati kita. Itu bisa dilihat dari pertama adalah penyakit kuning. Di Indonesia, kondisi kulit dan mata yang menguning dikenal dengan penyakit kuning. Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan gejala dari gangguan hati. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Tingkat bilirubin menjadi tinggi karena adanya kelainan sel atau peradangan pada hati kita. Kemudian yang kedua adalah kolestasis. Terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Cairan empedu dihasilkan hati guna membantu proses pencernaan. Aliran empedu yang terhambat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Kemudian yang ketiga adalah sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan hati yang sulit diobati dan memicu kegagalan hati. Kebiasaan minum minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis juga merupakan penyebab paling umum pada sirosis ini. Kemudian yang keempat adalah hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya adalah melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Kontak fisik dengan penderita melalui hubungan seks juga dapat meningkatkan risiko tertular penyakit hepatitis A.
Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Ibu hamil yang menderita penyakit hepatitis B juga dapat menularkannya ke janin di dalam kandungannya. Hati yang terinfeksi virus hepatitis B akan mengalami luka, kegagalan hati, dan bahkan kanker jika tidak ditangani secepatnya. Kemudian selanjutnya adalah hepatitis C. Jenis hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C bersifat kronis bisa mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Selanjutnya adalah perlemakan hati atau fatty liver, hati berlemak. Sesuai dengan namanya, karakteristik penyakit ini ditandai dengan terlalu banyak lemak yang tersimpan di dalam hati. Akibatnya, hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan paru permanen. Pada kondisi kronis, hati beresiko mengalami sirosis dan memicu kegagalan hati. Perlemakan hati bisa dipicu oleh konsumsi minuman-minuman keras atau sebab-sebab lainnya, misalnya seperti diabetes dan obesitas. Dan terakhir adalah kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi atau sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati. Selain beberapa penyebab yang telah disebutkan di atas, gangguan hati juga disebabkan oleh infeksi bakteri, toksin, atau racun, dan kelainan genetik. Nah, sekarang kita sudah tahu beberapa gangguan hati. Bagaimana sih pengobatan gangguan hati? Itu tergantung pada jenis penyakitnya. Beberapa gangguan hati dapat diatasi dengan mengubah gaya hidup seperti berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, menurunkan berat badan, serta menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimanakah kita menjaga hati yang sehat bersama Nutrilite? Yang pertama yang akan saya bagikan adalah produk pertama adalah Nutrilite Liver Health with Milk Thistle and Dandelion Plus. Tahukah sobat-sobat Nutrilite, ekstrak milk thistle mengandung silimarin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi, mampu menghambat fibrogenesis di hati dan mendukung regenerasi sel hati. Kemudian produk kandungan keduanya adalah akal dandelion, membantu memperbaiki kadar kolesterol normal dan mempunyai ekstrak turmeric sebagai antioksidan yang mampu melindungi hati kita. Nutrilite Liver Health and Milk Thistle and Dandelion Plus mengandung ekstrak milk thistle atau silimarin dandelion yang akan menjaga sel-sel hati agar tetap berfungsi baik sehingga dapat melakukan detoksifikasi dengan baik. Manfaat dari Nutrilite Liver Health with Milk Thistle and Dandelion Plus yaitu pertama untuk mendukung proses detoksifikasi, mendukung regenerasi sel hati kita, menjaga dan membantu dan memperbaiki fungsi hati, dan sebagai antioksidan untuk hati kita. Kemudian produk kedua adalah Nutrilite Lecithin E, mengandung vitamin E atau vitamin E dari minyak nabati dan juga lecithin dari minyak kedelai. Nutrilite Lecithin E adalah tablet kunyah. Disarankan adalah 3 kali sehari sesudah makan. Mengandung vitamin E dan lecithin E. Vitamin E adalah suatu antioksidan alami yang berfungsi untuk melindungi sel. Lecithin adalah zat pengemulsi lemak alami di dalam tubuh kita. Produk Nutrilite Lecithin E adalah terbuat dari kacang kedelai dan vitamin E sebagai fat emulsifier untuk membantu menjaga kadar kolesterol darah dan mendukung metabolisme lemak di hati. Lecithin yang terkandung dalam Nutrilite Lecithin E adalah bahan utama pembentukan membran sel dan berperan penting dalam menjaga kesehatan hati, mengatur kolesterol dan membantu transportasi vitamin E. Metabolisme makanan baik diperlukan untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit jantung dan diabetes. Kromium dan lecithin E adalah nutrisi yang mendukung metabolisme karbohidrat dan lemak. Keunggulan dan manfaat dari Nutrilite Lecithin E itu pertama adalah kombinasi antara lecithin dan vitamin E. Lecithin yang berasal dari fosfolipid kedelai membantu mengemulsi lemak dalam proses metabolisme ditambah dengan vitamin E sebagai antioksidan. Tablet kunyah. Bentuk tablet kunyah sehingga mudah dikonsumsi. Mempunyai rasa madu yang enak. Tambahan rasa madu menjadikan produk ini disukai dengan rasa enak serta mudah untuk dikunyah dan ditelan. Menunjang kerja hati, memelihara kesehatan sel hati dalam metabolisme lemak. Fakta tentang Nutrilite Lecithin E. Mengapa lecithin dikombinasikan dengan vitamin E dalam suplemen ini? Lecithin adalah unsur dasar yang dibutuhkan dalam membantu perlindungan terhadap organ hati, di mana ditambahkan vitamin E akan sangat mendukung sebagai antioksidan, melindungi hati dari kerusakan. Dan dengan kombinasi ini, maka memaksimalkan penyerapan vitamin E yang bersifat larut dalam lemak. Nah, akhir kata adalah sayangilah hati kita.
supaya kita tetap hidup dengan sehat, bebas dari racun. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.